Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kisha Faiza Atla, mahasiswi program studi psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian pada artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kurang Tidur Terhadap Fungsi Kognitif dan Produktivitas Mahasiswa dari Perspektif Psikologi, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Nanang Syaiful Rahman. Pada bagian latar belakang disebutkan bahwa tidur merupakan kebutuhan biologis yang sangat penting bagi manusia. Namun sayangnya masih banyak mahasiswa yang mengalami kurang tidur karena tuntutan akademik dan berbagai kegiatan organisasi. Kondisi kurang tidur ini berdampak pada kemampuan kognitif mereka, terutama pada kemampuan konsentrasi memori dan kemampuan berpikir. Kurang tidur juga dapat meningkatkan stres dan kelelahan. Selain itu, kebiasaan menggunakan gadget hingga larut malam juga memperburuk kualitas tidur mahasiswa. Sehingga penting untuk meneliti bagaimana hal ini mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa. Beberapa rumusan masalah yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Pertama, bagaimana pengaruh kurang tidur terhadap fungsi kognitif mahasiswa dari perspektif psikologi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kurang tidur dan tingkat produktivitas belajar mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami kurang tidur. Yang keempat, bagaimana dampak kurang tidur terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh kurang tidur terhadap fungsi kognitif mahasiswa, terutama pada fungsi konsentrasi memori dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara durasi tidur dan tingkat produktivitas belajar mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur mengenai hubungan tidur, fungsi otak, dan produktivitas belajar. Untuk membantu mahasiswa memahami pentingnya tidur berkualitas dan manajemen waktu yang efektif. Yang terakhir adalah untuk memberi pemahaman tentang peran tidur dalam fungsi kognitif, performa akademik, dan kesejahteraan psikologis. Untuk penelitian ini, saya mengambil 4 penelitian. Yang pertama adalah penelitian dari Khan di tahun 2023. Pada penelitian ini, Khan menyebutkan kalau kurang tidur mengganggu prefrontal cortex dan hipokampus. Khan juga menyebutkan dampak dari kurang tidur yang dapat menurunkan memori, perhatian, dan kontrol diri. Yang kedua, saya mengambil penelitian dari Crowley et al. Di tahun 2024. Pada penelitian ini, Crowley melakukan meta-analisis yang menunjukkan sleep restriction dapat menghambat proses penyimpanan informasi. Sleep restriction juga mengganggu encoding dan konsolidasi memori. Yang ketiga, saya mengambil penelitian dari Madelu di tahun 2025. Pada penelitian ini, Madelu menyebutkan mahasiswa dengan durasi tidur kurang dari 6 jam mengalami penurunan konsentrasi, sehingga mereka mudah lelah dan cepat kehilangan fokus. Terakhir, saya mengambil penelitian dari Sidik et al. Di tahun 2025. Di penelitian ini, Sidik menyebutkan bahwa kualitas tidur yang buruk berkaitan dengan penurunan produktivitas akademik mahasiswa. Sehingga mahasiswa menjadi cenderung untuk menunda tugas dan waktu belajar menjadi kurang efektif. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang saya ambil. Pertama, kelebihan dari penelitian Khan di tahun 2023. Khan memberikan analisis neuropsikologis yang detail dan menjelaskan mekanisme otak secara jelas. Namun, sampel yang diambil oleh Khan bukan dari mahasiswa dan hanya berupa dari literatur saja. Lalu Khan juga kurang membahas faktor psikologis dan lingkungan. Yang kedua, dari penelitian Crowley menggunakan meta-analisis, sehingga data yang disajikan kuat dan hasil yang diberikan lebih menyeluruh. Namun, studi yang dilakukan banyak berbasis laboratorium dan kurang mencerminkan kondisi nyata mahasiswa. Yang ketiga, dari penelitian Madelu di tahun 2025, data yang disajikan oleh Madelu langsung berasal dari mahasiswa, sehingga hasilnya relevan dengan kehidupan kampus. Namun, Madelu tidak menghubungkan hasilnya dengan teori otak. Lalu skala dari sampelnya terlalu kecil. Terakhir, pada penelitian Sidik fokus pada hubungan tidur dan produktivitas, sehingga hasilnya relevan untuk konteks akademik mahasiswa. Namun,
Studi yang dilakukan hanya berbasis studi literatur tanpa adanya data lapangan. Setelah itu, sidik juga kurang menjelaskan mekanisme kognitif pada penelitian. Dari sini dapat disimpulkan, research gap dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan adalah masih minim penelitian yang menggabungkan pengaruh kurang tidur terhadap fungsi kognitif dan produktivitas, dan juga dampaknya pada kesejahteraan psikologis mahasiswa. Untuk penelitian kali ini, metode penelitian yang saya lakukan adalah dengan menggunakan kuesioner berbentuk Google Form yang disebar ke mahasiswa dari berbagai kampus. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh oleh penyebaran kuesioner selama 2 minggu. Di aspek pertama, yaitu pengaruh kurang tidur terhadap fungsi kognitif, 34 dari 48 mahasiswa mengatakan ketika mereka kurang tidur, lalu 32 dari 48 mahasiswa mengatakan bahwa ketika mereka kurang tidur, memori jangka pendek mereka melemah. 31 dari 48 mahasiswa mengatakan ketika mereka kurang tidur, kemampuan berpikir mereka menurun sehingga mereka sulit memahami materi perkuliahan dan sulit mencerna informasi baru. Di aspek kedua, yaitu hubungan kurang tidur dan produktivitas, 40 dari 48 mahasiswa mengatakan bahwa mereka merasa lebih produktif saat cukup tidur. Namun ketika kurang tidur, 28 dari 48 mahasiswa mengatakan tingkat prokrastinasi mereka meningkat. Aspek kedua yaitu aspek hubungan kurang tidur dan produktivitas mahasiswa. 40 dari 48 mahasiswa mengatakan mereka merasa lebih produktif ketika mereka cukup tidur. Lalu 28 dari 48 mahasiswa mengatakan ketika mereka kurang tidur, prokrastinasi meningkat dan semangat belajar mereka juga menurun. Lalu 29 dari 48 mahasiswa mengatakan ketika mereka kurang tidur, kecepatan kerja mereka menurun. Dari hasil analisis juga didapat bahwa faktor penyebab kurang tidur adalah yang pertama, karena tugas kuliah dan data yang padat. Lalu aktivitas organisasi atau pekerjaan tambahan yang menyebabkan stres dan tekanan akademik yang membuat mereka balas dendam dengan menggunakan gadget hingga malam hari. Sedangkan dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis adalah dikarenakan kurangnya tidur, mahasiswa merasa kelelahan emosional meningkat, sehingga mood tidak stabil dan mudah berubah yang menyebabkan motivasi belajar mereka menurun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kurang tidur berdampak nyata pada fungsi kognitif mahasiswa, terutama pada konsentrasi, memori jangka pendek, dan kemampuan memproses informasi. Produktivitas belajar menurun karena mahasiswa jadi suka menunda tugas, mudah lelah, dan kurang termotivasi. Faktor utama penyebab kurang tidur adalah karena banyaknya tugas, penggunaan gadget, aktivitas organisasi, dan stres akademik. Secara keseluruhan, tidur yang cukup terbukti sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan mendukung keberhasilan akademik mahasiswa. Saran saya untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambah variabel seperti stres, penggunaan gadget, dan aktivitas organisasi, serta menggunakan metode campuran untuk hasil lebih akurat dan relevan. Saya juga menganjurkan agar penelitian selanjutnya menambah anjuran agar mahasiswa dapat mengatur pola tidur dan membatasi penggunaan gadget pada malam hari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian pada kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.